Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Iya, selalu semangat ya untuk menantikan ibadah online sekolah minggu kita. Hari ini kita akan mengikuti ibadah online sekolah minggu bersama Siloam Kids. Dan ibadah kita akan dipimpin langsung oleh Tante Titi. Selamat beribadah bersama. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di sekolah minggu Siloam. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Siloam. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dengan penuh sukacita. Jika kau mendengar suara Tuhan, bukalah pintu hatimu. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Yuk, semua boleh berpasangan dengan pasangannya. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Sukacita selalu. Sekarang saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya bagi kami untuk belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami hari ini, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Senang ketemu dengan anak-anak pada hari ini untuk belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin dikuatkan oleh cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab? Nah, cerita kita minggu lalu bersambung sehari ini. Minggu lalu cerita kita tentang Nehemia. Nehemia adalah seorang yang kuat di dalam Tuhan. Ia sangat mengasihi Tuhan. Nehemia sebagai juru minum dari kerajaan Persia datang ke Yerusalem untuk membangun gerbang dan tembok Yerusalem. Dan semuanya kemudian sudah selesai. Tembok Yerusalem sudah selesai. Musuh-musuh mereka dipermalukan karena mereka tidak berhasil mengalahkan, bahkan menghalangi Nehemia untuk membangun gerbang dan tembok Yerusalem. Oh, seluruh bangsa senang sekali. Seluruh bangsa Israel bersukacita. Lalu kemudian mereka ingin berkumpul menyembah Tuhan. Dan pada tanggal 1 Juli, orang-orang Israel berkumpul di depan pintu gerbang air. Mereka berkumpul dari anak-anak sampai orang tua, dari laki-laki sampai perempuan. Mereka berkumpul oleh karena mereka ingin bersyukur, menyembah Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah menolong mereka membangun kota mereka, membangun tembok kota mereka, sehingga kota mereka sekarang aman. Dan kemudian mereka berkumpul lalu meminta kepada Imam Ezra untuk membacakan Alkitab, kitab Taurat. Tetapi Imam Ezra harus naik ke panggung untuk membacakan kitab suci itu. Dan mereka menantikan, mereka duduk semua dengan mengharapkan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan bagi nenek moyang mereka, bagi orang tua mereka yang lalu, tentang perbuatan Tuhan di masa lalu. Lalu kemudian Ezra naik ke mimbar yang terbuat dari kayu untuk membacakan firman Tuhan. Imam Ezra berdiri di mimbar dan membacakan kitab suci dari kitab Taurat. Mulai dari pagi sampai dengan tengah hari, Alkitab dibacakan dan mereka serius mendengarkan. Mereka sangat rindu firman Tuhan karena sudah lama sekali mereka tidak mendengar firman Tuhan. Dan setelah Imam Ezra membacakan firman Tuhan, para jemaat mereka semua berkata amin, amin, amin. Dan kemudian mereka bangkit berdiri semua. Mereka bersuka cita oleh karena firman yang mereka sudah dengar. Mereka bersuka cita karena pertolongan Tuhan bagi mereka dan juga bagi perbuatan Tuhan untuk nenek moyang mereka. Lalu Imam Ezra juga mengangkat tangannya bersuka cita menyembah Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Anak-anak, memang waktu kita mengingat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita harus bersuka cita, menyembah Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat. Lalu kemudian mereka menangis semua. Menangis karena mengingat perbuatan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Lalu Nehemia
bersama dengan para imam berdiri di mimbar dan mengatakan, tenanglah, diamlah. Kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh berduka cita karena hari ini adalah hari yang kudus. Tenanglah, hari ini adalah kudus. Kamu jangan bersusah hati karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Jemaat sangat senang. Lalu kemudian jemaat semuanya, ribuan itu, mereka pulang ke rumah dan menikmati makan minum atas perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi mereka. Anak-anak, 24 hari kemudian kembali orang-orang Israel datang berhimpun di depan pintu gerbang mata air. Mereka berhimpun semuanya dan mereka kemudian meminta kepada Imam Ezra untuk membacakan firman Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan firman dibacakan dari pagi sampai dengan sore, dan mereka mendengar firman Tuhan dengan sangat gembira, sangat sukacita, dan mereka mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, mulai dari Bapak Abraham sampai mereka dibuang. Semua perbuatan Tuhan mereka ingat, apa yang Tuhan sudah lakukan di antara nenek moyang mereka sampai hari itu. Itulah sebabnya mereka kemudian bertobat dan mereka kemudian membuat perjanjian dengan Tuhan untuk menyembah hanya Tuhan saja. Mereka berjanji tidak akan menyembah dewa-dewa yang lain. Mereka berjanji tidak menyembah Tuhan yang lain kecuali hanya menyembah Tuhan saja. Dan mereka sukacita. Nah, anak-anakku, Tuhan sudah berbuat baik bagi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan hidup kekal untuk kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, hari ini adalah hari sukacita. Amin. Hari ini adalah hari gembira karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus memberi kita kehidupan yang membuat kita bersukacita. Tuhan Yesus memberi kita pengharapan supaya kita mempercayai Dia. Jadi anak-anak, hari ini kita mau bersukacita, kita mau bergembira karena Tuhan sudah berbuat baik bagi kita. Bahkan sampai hari ini Tuhan peliharakan kita. Amin, anak-anak. Baik anak-anak, itulah cerita kita pada hari ini tentang Nehemia, bangsa Israel yang bertobat karena mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Kita harus juga ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan bersukacita. Maka kita akan senang karena Tuhan baik bagi kita. Sekarang anak-anak, kita mau kuis ya. Nah, cerita kita tentang pertobatan bangsa Israel setelah pembuangan. Masih ingat siapa tokoh pemimpin Israel yang memimpin mereka membangun tembok Yerusalem? Masih ingat siapa? Pertanyaan yang kedua, siapa nama imam yang membacakan kitab suci di mimbar? Pertanyaan yang ketiga adalah pada bulan berapa mereka berhimpun menyembah Tuhan dalam cerita kita? Pertanyaan yang keempat, bangsa Israel berkumpul bersama untuk mendengar firman Tuhan di mana tempatnya? Nah, tugas kita untuk anak kecil nanti akan mewarnai, lalu difoto,
diberikan di grup. Untuk kelas besar, tugas kita adalah silakan bersaksi apa yang kalian pelajari dari cerita kita. Apa yang kalian mengerti dari cerita kita. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Nehemia pasal 8 ayat 12b. Silakan buka Alkitabnya, lalu kita baca bersama-sama. Nehemia pasal 8 ayat 12b. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama, ya. Nehemia pasal 8 ayat 12b. 1, 2, 3. Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Bisa kita hafal bersama-sama ya? Ya. Singkat ya ayatnya. 1, 2, 3. Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Nah, anak kecil, anak besar harus menghafal ayat ini. Lalu nanti akan dibimbing oleh orang tuanya di rumah untuk menghafal ayat ini. Lalu dibagikan di grup kita. Sekarang kita akan menutup cerita Alkitab kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan sudah berbuat baik bagi kami. Tuhan sudah mati di kayu salib, menggantikan kami yang berdosa. Kami yang bersalah, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah terima, dan Tuhan sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada kami. Tuhan Yesus menjaga kami, memelihara kami sampai hari ini. Tuhan sangat baik. Hari ini adalah hari sukacita. Karena Tuhan sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan memberikan kami harapan. Hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Terima kasih sebab Tuhan memberikan kami harapan untuk mempercayai Tuhan. Bahwa masih ada mujizat. Dan Tuhan kami hidup. Kami bersukacita. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, kita mau selesaikan ibadah sekolah minggu ini. Tapi ingatlah selalu tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Dan itu yang membuat kita bersukacita, bersyukur. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Shalom, shalom. Ibadah sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Yuk semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Haleluya, haleluya, haleluya.